Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fatihil lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa miqdaril azim, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mana memberikan kepada kita, yakni beri-beri kenikmatan. Di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat panjang umur, sehingga kita masih dapat mengikuti pembelajaran dalam keadaan sehat walafiat ya, alhamdulillah. Walaupun sekarang dalam keadaan COVID-19, alhamdulillah kita tetap diberi kesehatan, panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tetap dapat menuntut ilmu, amin. Salawat serta salam semoga tercurah limpah kepada junjungan alam baginda Nabi kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta kepada keluarga, para sahabat, hingga kepada kita selaku umatnya hingga yaumil akhir, amin ya robbal alamin. Alhamdulillah, yang pertama-tama yang saya hormati selaku guru pembimbing mata pelajaran SKI atau Sejarah Kebudayaan Islam, yakni Abi Amirullah SPDI. Mudah-mudahan kita doakan guru kita senantiasa Allah panjangkan umur dalam keadaan sehat walafiat, hingga senantiasa selalu memberikan ilmu-ilmunya kepada kita, amin ya robbal alamin. Baik adik-adik kakak yang kakak banggakan, alhamdulillah kita bisa bertemu dan bertatap muka kembali di pertemuan kedua ini. Kemarin kita sudah membahas tentang masih dalam sejarah ya, sejarah Daulah Umayyah. Kemarin kita membahas itu tentang adanya konflik ya antara sahabat Muawiyah bin Abu Sufyan dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Nah baik adik-adik, sekarang pembahasan yang akan kita presentasikan atau kita pelajari yaitu tentang tokoh-tokoh ya, tokoh-tokoh ilmuwan muslim terkemuka pada masa Daulah Umayyah. Baik, sebelum mulai pembelajaran, mari kita baca doa terlebih dahulu agar pembelajarannya dapat berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, baik, yang pertama yang akan kakak bahas yaitu tentang tokoh-tokoh ya, tokoh-tokohnya dulu. Tokoh ilmuwan muslim terkemuka Daulah Umayyah. Yaitu di sini ada tokoh yang pertama yaitu dalam bidang tokoh ahli ilmu hadis, yang kedua tokoh ahli ilmu tafsir, yang ketiga tokoh ahli ilmu fikih, yang keempat tokoh ahli ilmu tasyawuf, yang kelima tokoh ahli bahasa dan sastra, yang keenam tokoh ahli sejarah dan geografis, yang terakhir yaitu tokoh ahli ilmu kedokteran. Nah, yang pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai tokoh ahli ilmu hadis. Ilmu hadis mulai dirintis pada masa Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Para tabi'in mulai menulis hadis dan berkembang dengan gerakan rihlah ilmiah, yaitu pengembaraan ilmiah yang dilakukan muhaddisin dari kota ke kota untuk mendapatkan suatu hadis dari sahabat yang masih hidup dan tersebar di berbagai kota itu ya. Kemudian ada pula sahabat Abu Bakar Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Syihab Az-Zuhri, dianggap sebagai penulis hadis pertama pada masa Daulah Umayyah. Dan selanjutnya yaitu tokoh ahli ilmu fikih. Yaitu di sini ada 4 tokoh. Yang pertama Sayyuriyah bin Haris, yang kedua Masruq al-Ajda, yang ketiga ada Alqamah bin Qais, yang keempat ada Al-Aswad bin Yazid,
Nah, ini adalah disebut ulama tabi'in fikih pada masa Bani Umayyah ya. Kemudian selanjutnya yaitu tokoh ahli ilmu tasawuf. Itu kita pahami dulu definisinya, yaitu tasawuf merupakan sebuah ilmu tentang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ya, tujuannya untuk apa? Yaitu tujuannya agar hidup kita semakin mendapatkan makna yang mendalam serta mendapatkan ketentraman jiwa ya. Kemudian adapun tokoh sufi yang muncul pada masa Daulah Umayyah antara lain yaitu Sa'id bin Musayyab, Hasan al-Basri, Sufyan as-Sauri. Nah, kemudian masih banyak lagi yang lainnya ya. Kemudian selanjutnya yaitu tokoh ahli ilmu sastra dan bahasa. Pada masa pemerintahan Abdul Malik bin Marwan, bahasa Arab digunakan sebagai bahasa administrasi. Negara pada waktu itu. Penggunaan bahasa Arab yang makin luas membutuhkan suatu panduan kebahasaan yang dapat dipergunakan oleh semua golongan. Hal itu mendorong lahirnya seorang ahli bahasa yang bernama Sibawaihi. Ia mengarang sebuah buku yang berisi pokok-pokok kaidah bahasa Arab yang berjudul Alkitab. Kemudian buku tersebut bahkan termasyhur hingga saat ini. Sastrawan-sastrawan muslim muncul pada masa ini antara lain Nu'man bin Bashir al-Ansyari, Qais bin Mulawwah, kemudian buku ini termasyhur dengan sebutan Laila Majnun ya, pada waktu 65 Hijriah sampai 680 Masehi pada waktu itu ya. Kemudian selanjutnya yaitu tokoh ahli sejarah dan geografis. Sejarah dan geografi adalah ilmu yang membahas tentang perjalanan hidup, kisah dan riwayat pada masa dinasti Bani Umayyah. Khalifah Muawiyah bin Abu Sufyan pada waktu itu memerintahkan Ubaid bin Syariah al-Jurhumi untuk menulis buku sejarah masa lalu dan masa Bani Umayyah. Di antara karyanya adalah kitab Al-Muluk Awal Akbar Al-Madi atau buku catatan sejarah raja-raja masa lalu. Sejarawan lainnya adalah Syuhara Abdi yang menulis buku Kitabul Amsyal. Ya, selanjutnya yaitu tokoh ahli dalam bidang kedokteran. Yaitu pada waktu itu Sekolah Tinggi Kedokteran pada tahun 88 Hijriah atau 706 Masehi didirikan pada masa Khalifah Walid bin Abdul Malik. Ia memerintahkan para dokter untuk melakukan riset dengan anggaran yang cukup dalam rangka mengembangkan ilmu kedokteran. Khalifah meminta bantuan para dokter dari Persia. Pada lembaga inilah Haris bin Kildan dan Nazar meraih ilmu kedokteran. Selain itu, gerakan terjemaah buku-buku kedokteran mendukung perkembangan ilmu kedokteran di masa Bani Umayyah. Khalid bin Zaid bin Muawiyah adalah orang pertama yang menerjemahkan buku tentang astronomi, kedokteran, dan kimia. Inilah nama-nama tokoh atau sejarah ya pada masa Bani Umayyah. Ya baik adik-adik, mungkin ini yang dapat kakak presentasikan. Kurang lebihnya kakak mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Kakak tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.